Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Icedini Septianingrum. Saya dari PBA Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas B dari UHAMKA. Ya, di sini saya ingin membahas sebuah materi dari mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari materi metodologi pembelajaran. Ya, pertama saya ingin membahas tentang bi'ah lugawiyah. Bi'ah lugawiyah. Ya, menurut Abdul Khair dalam buku Sosiolinguistik menyatakan bahwa bahasa adalah sebuah sistem. Artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola dan berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Kemampuan berbahasa dapat dinilai dari 4 indikator, yaitu kemampuan berbicara, kemampuan mendengar, menyimak atau mendengar, dan kemampuan membaca, dan juga kemampuan menulis. Itu adalah 4 indikator yang dapat kita nilai dalam kemampuan berbahasa seseorang. Nah, untuk mendukung keempat kemampuan tersebut, maka harus diciptakan lingkungan berbahasa. Oke, saya ingin menjelaskan sedikit tentang bi'ah lugawiyah. Bi'ah lugawiyah diambil dari bahasa Arab. Bi'ah yang artinya lingkungan, lugawiyah yang artinya bahasa. Gitu teman-teman. Bi'ah lugawiyah itu bisa kita ciptakan dimanapun. Seperti yang pernah saya datangi, itu pondok pesantren. Di sana bi'ah lugawiyahnya termasuk cukup kuat karena setiap hari para santri berbicara atau berkomunikasi dengan teman-teman atau guru-gurunya menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Ya, mungkin kalau misalnya kita bisa bilang itu adalah sebuah bilingual. Ya, bilingual. Bahasa yang dipakai di sana ada 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, sama bahasa Inggris. Tapi yang lebih sering dipakai adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi saya sarankan untuk teman-teman membiasakan berbicara dengan bahasa Arab, ya, agar apa yang kita telah pelajari itu tidak hilang, dan mudah untuk kita berbicara dengan berbahasa Arab itu karena kita bisa mencobanya. Ya, sekian. Dan bahasa itu adalah bi'ah lugawiyah itu bisa diciptakan dimanapun, di sekolah, di rumah, maupun di kehidupan masyarakat. Ya, seperti biasa kalau misalnya bi'ah lugawiyahnya orang pasar, ya biasanya orang-orang pasar itu punya bahasa tersendiri, ya, gope misalnya kayak gitu ya. Cuman karena kita di bahasa Arab, bahasa Arab pun juga bahasanya juga punya banyak bahasa amiyah, alias bahasa kalau bisa dibilang di sini bahasa kampung gitu. Bahasa amiyah adalah bahasa non resmi. Jadi kalau bahasa resminya mungkin bahasa fushah gitu. Bahasa Arabnya ada bahasa fushah dan bahasa amiyah. Kalau di Indonesia, bahasa Indonesia adalah bahasa baku, bahasa asingnya adalah bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, dan lain-lain. Dan bahasa kampung yaitu kayak bahasa suku Jawa, bahasa suku Sunda gitu kan, bahasa kampung biasanya orang bilang kayak gitu. Jadi lingkungan berbahasa itu bisa diciptakan dimanapun, kapanpun, dan tergantung kepada si pembicara gitu. Dari bi'ah lugawiyah ini bisa kita kembangkan kembali jika kita mau mengajarkan
kepada adik-adik kelas kita atau orang yang ingin belajar berbahasa, mau bahasa asing atau bahasa suku kita, gitu yang namanya Bialogo ya, namanya lingkungan berbahasa itu ya, kita harus saling membantu untuk meningkatkan kualitas berbahasa seseorang gitu. Nah, di sini ada prinsip-prinsip pengembangan lingkungan bahasa Arab. Ya, salah satunya adalah prinsip kepaduan dengan visi misi orientasi pembelajaran bahasa Arab pada PBA. Jadi kita sebagai mahasiswa PBA kita harus selalu kita harus mempunyai prinsip untuk keterpaduan dengan visi, misi, dan orientasi pembelajaran bahasa Arab. Ya, mungkin itu bisa kita jadikan sebuah misi kita. Gitu. Nah, prinsip kedua adalah prinsip skala prioritas gradasi program. Implementasi penciptaan lingkungan berbahasa harus dilakukan bertahap dan memperhatikan skala prioritas tertentu. Jadi kita kalau misalnya mau mengadakan bialogawiyah, misalnya di kampus nih, di kampus itu kita bisa menciptakan lingkungan yang bahasa Arab, tapi kita juga harus melakukannya secara bertahap. Jadi dari awal mungkin kita mengenalkan sebuah mufrodat itu kalau bahasa Inggrisnya vocabularies. Nah, kalau bahasa Indonesia kosakata. Nah, dengan kita memberikan kosakata yang banyak tapi bertahap, maka kosakata itu akan akan meresap dan akan selalu kita pakai. Kalau kita udah membiasakan diri berbicara dengan bahasa Arab, maka kita pun bisa berbahasa Arab. Nah, kita harus memperhatikan setiap skala-skala prioritas tertentu. Jadi kalau kita mau ngomong sama teman, kita bisa pakai bahasa yang standar atau amiyah. Tapi kalau kita mau berbicara dengan yang lebih tua atau dosen dan ya pokoknya yang lebih tua, itu kita bisa pakai bahasa fusha gitu. Nah, kebersamaan partisipasi aktif semua pihak dalam bahasa asing. Jadi lebih baik dan lebih sempurna lagi kalau kita itu bisa menciptakannya secara bersama. Maka jika misalnya kita satu kelas itu ada 20 orang. Nah, dalam 20 orang itu kita semua belajar untuk berbahasa. Nah, disitulah ada perkembangan dari bialogawiyahnya gitu. Nah, prinsip pendayagunaan teknologi dari multimedia. Nah, dengan ini juga kita tidak melupakan pendayagunaan teknologi dan multimedia. Jadi tetap aja kita harus pakai ya untuk bantu-bantu menjelaskannya, mungkin lewat PPT atau menjelaskan lewat YouTube gitu, seperti tag video gitu. Oke, strategi pengembangan ya. Strategi pengembangan lingkungan berbahasa Arab atau strategi pengembangan bialogawiyah. Memiliki perumusan visi misi orientasi pembelajaran bahasa Arab, komitmen dan kuat kepada tenaga pendidik bahasa Arab dan pimpinan fakultas untuk melakukan perubahan lingkungan. Nah, penciptaan biologika itu mustahil dilakukan bila cuma ada pendukung yang hanya sedikit, tapi kita tetap bisa membantu untuk menciptakan biologawiyah agar berkembang dengan syarat kita tidak boleh menyerah untuk mengajak teman kita untuk berbicara bahasa Arab. Mohon maaf nih teman-teman kalau misalnya saya agak sedikit acebleh soalnya ya gitu deh, nervous. Ya, terus ketiga ada peninjauan kembali kurikulum bahasa secara menyeluruh. Nah, harus ada peninjauan kembali ya, perlu ada kebijakan dari pimpinan berupa penetapan hari khusus, misalnya hari Jumat sebagai hari wajib berbahasa Arab bagi mahasiswa dan dosen. Oke, jadi mungkin salah satunya ada
Kayak kalau dulu saya pernah di pondok itu, eee, 2 minggu sekali bahasa Arab, 2 minggu sekali bahasa Inggris. Jadi setiap bahasa itu selalu balance. Jadi kita tetap menggunakan bahasa Arab dan menggunakan bahasa Inggris dan tanpa tanpa mengurangi pelafalan kita di antaranya. Karena, eee, seperti yang saya pernah alami, dulu saya pernah belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris di pesantren. Jadi ya meskipun tidak terlalu tinggi bahasa yang bisa saya ambil, yang bisa saya ampu, tapi lumayan tuh. Dengan kita membiasakan diri untuk berbicara bahasa Arab atau bahasa Inggris, maka kita akan terbiasa dan kita juga bisa mengembangkan potensi bi'ah lugawiyah tersebut. Melakukan kegiatan-kegiatan yang bernuansa berbahasa Arab. Mungkin kita mengadakan seperti Arabia Tijaroh. Nah, kayak misalnya kita mau tijaroh atau kita perdagangan, dagang tapi dengan nuansa kita harus berbicara bahasa Arab. Misalnya minggu ini akan diadakan bazar. Bazar itu bertema tentang bahasa Arab. Pokoknya ya berbau Arab, kayak misalnya makanan yang berbau Arab. Ya, dengan syarat setiap pembeli harus berbicara dengan bahasa Arab. Seperti itu. Mungkin salah satunya itu. Atau mengadakan lomba berbahasa Arab seperti pidato, debat bahasa Arab, dan lain-lain. Penyediaan sarana media pembelajaran bahasa Arab yang memadai seperti laboratorium, ya mungkin itu salah satunya, laboratorium, dan membiasakan diri untuk membaca atau mendengar teks bahasa Arab, ya seperti itu. Terima kasih. Semoga video yang saya berikan ini bermanfaat bagi saya, teman-teman sekalian. Terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.